Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar Madura. Beliau seorang ulama muda dari Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Madura dan murid dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menyatakan bahwa Bani Alawi atau Ba'alwi sejak tahun 2012 itu sudah melampaui batas dari kelakuan, dari ceramah-ceramahnya yang kotor, mengkritik pemerintah dengan tidak hormat, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa alasan beliau ikut meneliti nasab Ba'alwi. Berikut kita saksikan alasan beliau ikut meneliti nasab Bani Alawi atau Ba'alwi. Kita saksikan bersama. Pecinta channel BP Abu Syamsuddin official Pamekasan Madura, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, kenapa polemik ini terjadi? Ya, menurut saya insya Allah ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Alawi yang seturut terakhir ini melampaui batas di dalam bersosial, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi mulai 2018 sampai sekarang, Bani Alawi, klan Bani Alawi ini adalah sebuah kaum yang sangat melampaui batas, baik dari tingkah lakunya, cara berdakwahnya, sehingga keluar kata-kata kotor di mimbar-mimbar dakwah mereka, dan bagaimana menyerang pemerintah dan mencaci siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka. Itu Bahar bin Semit di dalam panggungnya bagaimana, hai anjing, hai babi, ini kepada para kiai yang dianggap tidak sepaham atau yang dianggap pro pemerintah. Ya, jadi kata-kata kotor seperti itu sampai keluar, akhirnya terjadilah rasa kegelisahan di dalam para kiai dan para pecintanya. Ini orang-orang ini apa dan maunya apa? Kok seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, Allah ini tidak senang dengan orang-orang yang sombong. Sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi, al-kibru ridai wal 'azamatu izari faman naza'ahu minni alqaitu nari. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kibr itu adalah pakaian Allah. Yang bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Terus agung itu ya juga selendangnya Allah. Barang siapa yang mengambilnya dariku, keduanya itu atau salah satu dari keduanya, maka aku akan melemparkannya ke neraka. Iya. Jadi menurut saya sekarang ini adalah neraka siksaan bagi klan Bani Alawi yang terlalu sombong. Ya, gimana kok nggak sombong? Di dalam jiwa kami mengalir darah Rasulullah SAW. Subhanallah. Dari kesombongan yang mengaku duria itu, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan mereka bahwa mereka itu ternyata setelah Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan tesis, nah ternyata kalau ditinjau dari kaidah ilmu nasab, ternyata nasab mereka itu tidak bersambung karena ubed itu terputus dan tidak terdengar bahwa ubed itu, atau tidak terkenal, tidak populer bahwa ubed itu adalah putra dari Ahmad bin Isa. Nah, ini menarik. Iya. Kami dengar Pak Kiai sekarang sedang meneliti dan membedah buku-buku nasab tentang keabsahan Ba'alawi yang menurut Ba'alawi itu sahih. Bagaimana itu Pak Kiai? Ya, alhamdulillah setelah keluar buku keabsahan nasab Ba'alawi yang katanya itu adalah 560 halaman ya, yang disusun dalam 560 halaman.
halaman dengan pengantar dengan pengantar dari 50 kiai yang hebat katanya. Di antaranya yang ditulis di cover belakang itu 4 kiai yang top di Indonesia ini. Di antara yang berapa? Yang 50. Iya. Katanya ini ada 4 kiai yang top. Yang kemarin itu ada yang mensponsori di TikTok itu beredar. Dan juga ya sayangnya ada juga yang mengatasnamakan Aliansi Ulama Madura juga mendukung dan mengirim statement atau pernyataan dalam buku tersebut. Dan kiai-kiai yang di luar Madura, ya saya sangat menyayangkan seorang kiai sepuh atau yang dianggap tokoh ulama bagi kita kok dengan mudahnya memberi kata pengantar terhadap buku yang ditulis oleh mereka tanpa meneliti lebih dahulu. Kan kasihan. Setelah kami kaji ya buku tersebut, ternyata sebagian dari ibabnya banyak yang salah, terus sepertinya tidak memahami kaidah-kaidah nasab, ilmu nasab, sehingga banyak dari buku yang redaksinya itu salah pengaplikasian kaidah ilmu nasab. Terus di antara dalil-dalil pengambilan dalil seperti konotasinya Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari yang dianggap mengisbat nasab Ba'alawi hanya karena penyebutan Sayyid. Iya. Padahal istilah Sayyid itu enggak di tulisan selanjutnya, redaksi selanjutnya itu Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari itu juga menyematkan gelar Sayyid itu kepada Imam Ghazali. Berarti istilah Sayyid itu umum ya, bukan khusus. Bukan isbat. Istilah Sayyid itu bukan isbat tapi gelar. Sebatas gelar kepada tokoh ulama untuk menghargai karya dan kiprah beliau itu untuk bangsa dan agama. Iya, seperti itu. Ini dianggap isbat. Di mana? Terus dalil-dalil dari sejarawan itu setelah kami teliti itu ternyata sejarawan kontemporer lah. Iya, bukan sejarawan yang tua. Iya. Pokoknya semua yang saya teliti di dalam buku itu adalah para tokoh sejarawan yang di atas abad ke-10. Ke belakang. Iya, terus pernyataan para kiai seperti Ibnu Hajar, terus Imam Sakhawi dalam Daul Lami, dan kiai-kiai ulama-ulama yang disebut di dalamnya itu semua itu setelah abad ke-9. Setelah diteliti oleh kami, Gus Hasan kami dan Abdul Ghanib Syakuri, ternyata sumbernya itu daripada pernyataan dan pengakuan daripada para ulama itu semuanya mengkerucut kepada sumber yang satu. Nah, ini ketika ditinjau oleh kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqulu min aslin wahid. Jadi tidak bisa dibuat hujjah setiap sumber-sumber ketika semua sumber itu mengkerucut kepada asal yang sama. Asal yang satu yaitu adalah Al-Burqa Al-Musyiko karya istilah klaim sepihak ya. Iya enggak, bukan cuma klaim sepihak. Ya, jadi Al-Burqa Al-Musyiko karya Syekh Ali As-Saktar. Sumbernya satu. Iya. Dan banyaknya sumber ketika mengkerucut kepada sumber yang satu itu tidak bisa dibuat hujjah. Ini satu. Yang kedua, sekarang kami kembali kepada kaidah ilmu nasab. Idza ikhtalafa nasabani falyakhud bil aqdabis sahih. Jadi ketika ada dua nasabah yang berbeda, penulis nasab yang berbeda, maka kita dianjurkan untuk mengambil yang lebih tua, yang lebih sahih. Nah, Al-Burqa Al-Musyiko itu terbantahkan karena Al-Burqa Al-Musyiko ini menyalahi usulnya. Kitab yang lebih tua seperti As-Sajaratul Mubarakah, terus Al-Muntaqilat At-Toribiyah Ibnu Toba yang ditulis di abad keempat, abad kelima, sorry, di abad kelima, terus Al-Burqa Al-Musyiko di abad keenam. Jadi ini sudah terbantahkan. Iya, ini terbantahkan. Oleh karena itu kami mengkaji buku itu. Awalnya kami cukup takjub dengan buku itu yang katanya 500 halaman lebih, kemudian yang mentakik atau yang mendukung atau yang memberi komentar atau yang memberi kata pengantar itu adalah kiai-kiai sepuh. Artinya Pak Kiai sebelum mengkaji itu memang ada
Gimana, ada keraguan-keraguan? Iya, menurut saya itu sudah wow dan sudah top, luar biasa. Tapi ternyata setelah teman-teman minta mengkaji sama Gus Hasan di komalnya Gus Hasan, komal TikToknya itu, ternyata kok ibaratnya amburadul, terus dalil-dalilnya terus salah menyematkan kaidah, dan yang paling fatal, mereka itu mengambil disclaimer bab subutun nasab dalam kitab Prosaid, iya, yang berbunyi seperti ini: wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wal bayyinatis sabitat wala yathbutu bisyubuhat. Ini pertama di buku mereka ini dikutip dan salah teks yang menurut saya husnudon. Itu ada salah teks. Kenapa? Mereka wa yathbunu bisyubuhat katanya yang di atas. Terus yang di bawah redaksi tersebut ditulis ketika mereka membantah bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu menjiplak tokoh orientalis. Kembali mereka mengutip redaksi tersebut dengan salah juga. Wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis sabitat wa yasbutu bisyubuhat. Enggak ada allahnya. Nah, ini kalau diartikan wa yasbutu bisyubuhat artinya dan nasab itu tetap dengan kesubhatan-kesubhatan. Artinya nasab itu bisa diisbat dengan sesuatu yang syubhat, dari yang syubhat. Yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Nah, ini menurut saya dan teman-teman ini menyesatkan umat. Karena itu kami dan para tim kami bertiga, Al-Fakir, saya, terus Gus Hasan Asyarif, terus Kiai Gurib Sahuri merasa terpanggil untuk merumuskan dan yang 500 halaman itu. Alhamdulillah penulisan sudah selesai, bahkan finishing pun juga sudah selesai, dan ini tinggal menunggu tanggal cetaknya. Insya Allah sebentar lagi mau dicetak dan akan kami sosialisasikan kepada para pimpinan pesantren agar bisa membaca buku tersebut untuk memilah mana yang salah dan mana yang benar. Dan di buku itu setiap redaksi, setiap pernyataan kami usahakan ada dalilnya, agar kami tidak cuma bicara dengan lisan saja, akan tetapi dengan dalil. Oke, menarik ini Pak Kiai. Yang terakhir, ini bagaimana apa istilahnya untuk masyarakat umum, peringatan atau imbauan Pak Kiai untuk masyarakat umum, terutama para muhibbin dan lain sebagainya. Nah, tujuan awal ini adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membela dan menjaga nasab suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, dari orang-orang yang menyalahgunakan nasab mulia, nasab suci baginda untuk kepentingan dunia. Terus semoga ini juga mendapatkan barokah daripada leluhur, khususnya para wali songo yang di buku mereka itu pongkol nasabnya wali songo, yaitu Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dibatalkan. Katanya Sayyid Soleh itu kasusnya sama dengan Ubed. Tidak ada catatan atau verifikasi dari kitab sezaman atau yang mendekati. Ini beda. Jadi mereka ini menyirat pokok nasab wali songo dari Sunan Gunung Jati, terus Sunan Kudus dan Sunan Giri yang Al-Hasani semua, dari jalur Sayyid Maulana Ibrahim di Campa yang berjuluk Maulana Tamsi, terus yang ke atas nyambung kepada Sayyid Soleh, ini dibatalkan dengan melakukan kejahatan ilmiah. Kenapa saya bilang kok melakukan kejahatan ilmiah? Karena mereka mengutip dari kitab itu dipotong, disebut awalnya. Terus penjelasan terhadap putra-putrinya Syekh Abdul Qadir Jailani enggak ditukil oleh mereka. Jadi diambil awalnya saja bahwa Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi. Padahal seperti yang kita baca di kitab-kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu dijuluki dengan Abu Soleh. Abu Soleh. Iya, ada ini masyhur dan terkenal. Kok gimana ya, kok berani-beraninya mereka ini membatalkan Sayyid Soleh ini atau mentiadakan Sayyid Soleh ini dari catatan putra-putri Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal ini masyhur. Oleh karena itu semoga buku yang kami tulis untuk membantah dan meluruskan
setiap pernyataan dan redaksi yang mereka tulis di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi bisa mencerahkan umat dan bisa memberi didikan ilmiah untuk menghadapi polemik nasab ini dengan secara ilmiah. Demikian tadi beberapa uraian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar Madura. Beliau ikut meneliti nasab Bani Alawi atau Ba'alawi karena perilaku mereka yang jauh panggang dari api, pengakuan mereka yang tidak bisa dibuktikan, mengaku cucu Nabi tapi akhlaknya jauh panggang dari api, dan mereka juga ceramah-ceramahnya kontroversial, tidak dengan mengeluarkan bahasa-bahasa tidak hormat. Yang ini sangat berbeda jauh dengan metode dakwah Wali Songo yang penuh kesopanan, kelembutan, dan berbaur, berakulturasi dengan masyarakat pribumi. Bahkan penelitian beliau itu sangat unik. Beliau menemukan siapa bapaknya Ubaidillah sebenarnya. Jadi tokoh histori yang disamarkan. Jadi bukan ke Said Ahmad bin Isa, tapi ke Maimun Al-Qodah, atau lanjutnya lagi ke Abdullah bin Saba, plat G ya. Itu beliau itu ulama yang cerdas, yang luar biasa sekali dalam ikut memperjuangkan. Siapa lagi kalau tidak kita dalam hal pelurusan sejarah, pemurnian nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus ikut berjuang sekecil apapun demi generasi yang akan datang, anak cucu kita. Jadi mereka itu, para Ba'alawi itu tujuannya memang tidak lain tidak bukan ingin menguasai dengan metode-metode yang seperti itu, doktrin, perbudakan spiritual, pemalsuan sejarah dan sebagainya, itu diindikasikan atau diduga ingin menguasai bangsa ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.